Hai, selamat sore. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan aku, Dia Sateria. Sini pas seru. Nah, pada episode kali ini tentunya nggak kalah seru dari episode-episode sebelumnya karena kali ini mengangkat tema perkuliahan angkatan 2020. Di mana yang kita tahu, angkatan 2020 ini baru kuliah offline sekitar kurang lebih mau 2 tahun kuliah online. Nah, tentunya udah ada yang tema yang seru. Tentunya didukung oleh narasumber yang seru juga dong pastinya. Nah, kita perkenalkan narasumber di samping saya yang sangat cantik. Boleh perkenalkan dong Kak, Kakak dari fakultas apa dan jurusan apa? Oke, sebelumnya terima kasih. Aku sendiri bisa dipanggil Nisa, nama panjangku Farunisa, dan aku di Fakultas Bahasa dan Ilmu Komunikasi, dan aku dari program studi Ilmu Komunikasi, Kak. Wah, cantik banget ya Kak Nisa. Kak, kalau boleh tahu nih, Kakak tuh asal mana? Kan seperti yang kita ketahui ya, bahwa tuh anak angkatan 2020 tuh banyak banget yang dari luar kota. Kakak dari mana sih? Kebetulan saya sendiri asal dari Semarang ya Kak ya, dari kota Semarang, jadi mungkin cukup dekat kalau dari kampus sendiri karena asli Semarang. Wah, deket ya, jadi bisa ya Kak bolak-balik. Nah nih kakak kan udah kuliah baru menginjak offline ya. Nah, apa sih yang dirasakan selama kuliah sebelumnya kan online ya? Apa sih yang dirasakan? Kalau ditanya apa yang dirasakan ya Kak ya, mungkin kalau saya pribadi sendiri saya bisa menjawab yang saya rasakan ketika saya bisa mencoba kuliah offline ya Kak ya, tadi pertanyaannya. Online Kak, online sebelumnya online. Sedikit noise. Oke. Gimana perasaan saya sendiri ketika saya masuk di perkuliahan online ya Kak ya? Mungkin saya di sini bisa menjawab kurang asik ya Kak ya, karena kita nggak bisa ketemu sama teman-teman semua, hanya bisa melihat mereka dari platform Zoom, Google Meet, seperti itu sih Kak. Kayak kurang seru ya Kak, nggak pernah ketemu temen, nggak tahu ini siapa ya, jadi ya kayak kurang asik aja gak sih? Iya. Kan kalau kuliah online kan pasti kan bakalan kan kalau kuliah online kan kakak bakal terus menggunakan laptop atau gadget lainnya ya. Nah, pastinya akan ada waktu yang dimana Kak Nisa ini kayak yaudah disambi ngapain. Nah, itu apa sih yang dilakukan kakak selama kuliah online ini? Mungkin kegiatan apa sih yang bisa aku sendiri lakuin ketika perkuliahan daring ini ya Kak ya? Iya. Ya mungkin salah satu yang bisa aku lakuin yaitu ikut dalam satu organisasi ya Kak ya, mungkin yang dimana bisa menambah relasi kita, melatih sikap tanggung jawab, dan melatih semua skill yang kita punya. Itu sih Kak yang mungkin bisa aku lakuin ketika ada perkuliahan daring, atau mungkin kegiatan-kegiatan di luar kampus seperti ada event volunteer apa gimana gitu sih Kak. Wah, salut banget gak sih sama Kak Nisa, kayak mau untuk pergi kegiatan secara online itu tuh bermanfaat banget gak sih, mengikuti acara kampus, mengikuti organisasi kampus. Nah, kalau aku boleh tahu nih Kak, organisasi kampus apa sih yang kakak ikuti? Untuk saat ini aku masuk di 2 organisasi kampus ya Kak ya. Salah satunya yaitu Badan Eksekutif Mahasiswa di Fakultas Bahasa Ilmu Komunikasi, dan di organisasi untuk mengembangkan bakat yang kita punya yaitu organisasi Vkomedia Kak. Dan alhamdulillah di situ juga saya berada di divisi media sosial yang dimana mengatur semua kegiatan media sosial Vkomedia di Instagram seperti itu. Satu Kak Nisa ini diam-diam anggota BEM ya. Nah, aku mau tanya nih Kak, selama organisasi kampus ini ada kendalanya kan? Selama ini kita online ya, terus kita sama teman-teman yang kita nggak pernah ketemu, itu gimana sih Kak rasanya?
Mungkin kalau ditanya kendala sendiri, mungkin dari saya sendiri dari itu sih Kak, transportasi ya. Karena seperti yang saya bilang tadi, saya sendiri asal dari Semarang nih. Nah, Semarang terkenal dengan banjir, bener banget. Itu sih Kak salah satu halangan kalau ketika mau ada kegiatan organisasi seperti itu sih Kak. Terus kalau ditanya gimana sih perasaan saya sendiri ya, ketika mengikuti semua kegiatan itu ya tetap enjoy, apalagi kita bisa bertemu teman-teman yang mungkin di mata kuliah kita tidak bisa bertemu, di dalam organisasi kita bertemu ya Kak, kan mungkin lebih asik gitu. Nah berarti kakak ini ya, berarti ya pulang pergi ya. Benar sekali. Dan sering terjebak banjir juga ternyata. Iya, sering sekali Kak itu. Bahkan setiap kalau mau ke kampus ya Kak, setiap hari itu banjir. Ini sebenarnya PR sih untuk pemerintah agar bagaimana sih caranya daerah-daerah yang terdampak banjir itu bisa dapat bantuan setidaknya dalam kurun waktu setahun. Banjir terus menerus kan kasihan gitu loh Kak. Ya bener banget sih, apalagi kakak ini kan perempuan ya, melewati banjir untuk ke kampus, terus juga ikut organisasi kampus juga, sebuah perjuangan ya guys, yang bisa buat motivasi buat angkatan-angkatan lainnya, nggak cuma angkatan 2020. Nah kakak kan udah ikut organisasi kampus juga, udah direlain pulang pergi banjir. Nah gimana sih perasaan orang tua kakak, maksudnya pernah nggak sih kayak aduh orang tuanya tuh takut atau khawatir atau bahkan nggak boleh atau membatasi kegiatan kakak selama ini? Kalau ditanya soal terkendala tadi ya Kak, ketika kita mau ke kampus itu dari orang tua sendiri sih tidak ada larangan sama sekali ya sebenarnya. Cuma ketika melihat anaknya itu melewati banjir setiap hari, yang dimana tuh di situ aku juga bawa laptop dan macam-macam lah kayak yang peralatan yang aku gunain ya, mungkin orang tua ngerasa kasihan ya. Emang kalau itu kegiatan emang nggak benar-benar penting ya, mungkin semua orang tua yang menonton pasti paham lah kalau emang itu benar-benar tidak suatu kegiatan yang penting, mungkin tidak perlu untuk dilakukan. Iya bener banget. Kita sekarang udah jadi mahasiswa, udah dewasa juga ya Kak. Jadi ya sebagaimana orang tua tuh harus ngerti anaknya mau kegiatan apa sampai direlain banjir-banjiran. Terus nih Kak, aku mau tanya soal kayak kendala atau gangguan kayak kakak tuh selama online misal kayak jaringan, apalagi kan kawasan rumah kakak banjir. Nah itu ada nggak sih Kak kayak kendala-kendalanya pas perkuliahan online? Kendala perkuliahan online ya Kak ya, mungkin di itu sih Kak, internet saja sih. Karena di daerah saya sendiri jujur itu daerahnya dekat sama laut, apalagi kalau lagi pasang terus angin benar-benar kenceng. Iya. Sinyal pun susah menghilang kayak doi. Kakak berarti ini curhat ya, aduh ya ampun. Oke kita lanjut ya guys. Tadi sampai mana sih Kak? Oh iya, tentang permanfaatan doi ya. Aduh. Iya tuh, kalau bahas doi atau cowok itu sulit ya. Iya sih, apalagi biasalah kita remaja mahasiswa tuh yang dimabuk asmara, bucin budak cinta. Apalagi ya Kak kalau kita bicara kok jadi bicara soal cowok. Iya nggak apa-apa, ini tuh kita bicaranya santai-santai aja Kak. Jadi apapun kita bicarain di sini. Namanya kan biru bincang seru. Sana sini pasti seru. Buat cowok-cowok nih di luar sana tolong dengerin, jangan suka main-main sama perasaan cewek-cewek. Nah tuh dengerin apalagi kita cewek-cewek nih Kak, udah berkecimpung dengan tugas yang banyak, kakaknya juga organisasi kampus, masih dipusingin dengan masalah cowok. Aduh, kayak gimana sih perasaan kakak? Ini kan udah offline ya kita udah menantikan ini tuh lama banget, kok nggak offline, kok coronanya nggak hilang sih gitu. Nah, terus perasaan kakak gimana nih udah mau offline nih? Ya kalau ditanya soal perasaanku sendiri, gimana sih kalau mau offline gini-gini, mesti ya kita seneng ya Kak. Iya bener banget dong. Teman-teman dari luar kota, luar pulau, kayak
excited banget gitu loh. Apalagi kayak kita tuh selama kurang lebih 2 tahun, ini tuh namanya siapa? Kok aku gak kenal? Tiba-tiba ketemu, kamu siapa? Gitu kan. Iya, bener, jadi kayak excited banget sih. Nah, terus pernah nggak sih kakak kayak ada perasaan kayak, tuh aku takut offline nih, kok gimana kok nggak punya temen gimana ya? Ada nggak sih perasaan kayak gitu? Kalau tanya, ada nggak perasaan kayak gitu, nggak punya teman gini. Sempet sih kak, sempet ada perasaan kayak gitu. Cuma untung alhamdulillah, kenyataan realitanya teman-teman di perkuliahan saya alhamdulillah better ya, meskipun kita nggak tahu apa, tapi ya udahlah sejauh ini better. Ya mau lebih baik lah. Nah, makanya baik saja. Nah ini juga menjadi catatan sih buat kita kalau misalnya kalian di benak kalian tuh kayak, tuh aku offline, kalau aku nggak punya teman gimana ya, mending kalian tuh enjoy aja, jalanin aja, yang penting kalian jalanin kuliah kalian tuh selamanya tuh enjoy. Bener, playful lah. Iya. Tentunya untuk kalian pemirsa Biru jangan kemana-kemana, karena setelah ini bakal ada sesi games yang menarik, dan ya jangan kemana-mana, tetap di Biru, bincang seru, sana sini pasti seru. Hai, jumpa lagi kita di Biru, bincang seru, sana sini pasti seru. Nah, pada sesi kali ini kan tadi udah aku jelasin ya bahwa sesi kedua ini adalah sesi games, dimana nih di depan udah ada properti yaitu berupa kertas, yang dimana aku mau tanya nih, kan selama kita perkuliahan online nih banyak banget nggak sih tragedi-tragedi, karena kita kan menggunakan platform online ya kak, pasti banyak banget kendala-kendala, tragedi-tragedi apa aja yang kita pernah rasain. Nah, ini aku bakal mau ngasih Kak Nisa kertas, nanti kita bakal nulis apa aja sih tragedi-tragedi yang pernah kita rasain pas ke perkuliahan online, dan nanti kita bakal sharing hal itu. Oke. Maaf kak, sebenarnya mau tahu itu kita ngasih opsinya satu aja ya, satu kejadian gitu ya, yang terkesan mungkin ketika daring gitu ya kak. Iya, yang menurut kakak tuh ini tuh nggak bisa aku lupain sih selama perkuliahan daring, atau memberi pesan yang berarti lah menurut kakak. Oke, aku kasih kertas ya kak, nanti kita sama-sama nulis di sini apa sih kesan-kesan atau pesan-pesan atau tragedi apa sih yang pernah kita lalui lah selama perkuliahan online. Dan Kak. Wah, cepet banget ya Kak Nisa. Oke nih, udah ya Kak Nisa. Nah, aku mau sharing gimana nih pengalaman aku dulu atau pengalaman Kak Nisa dulu nih enaknya? Mungkin dari Kak Dias dulu ya. Oke. Jadi aku punya 2 pengalaman yang menurut aku ya terkesan, aku gak bisa lupain lah. Yang pertama yaitu aku lupa off cam pas di rumah, sedangkan aku tuh pakai daster di rumah. Ya kan, karena kan anak perempuan di rumah sering banget gak sih pakai yang namanya daster, karena itu kan baju negaranya perempuan ya. Jadi aku pas itu lupa off cam, sampai akhirnya teman aku, Dias kamu lupa off cam ya? Terus aku, oh iya, aku sedang pakai daster dan aku tidak memakai kerudung. Aduh, itu maluin banget gak sih? Sedangkan kan kita di Unisola wajib berkerudung kan ya. Soalnya aku tuh ngerasa itu, teman-teman aku pada off cam, ya udah deh aku off cam aja. Ternyata aku lupa off cam dan masih pakai daster. Itu sangat sulit dilupain. Iya sih, karena kayak teledor banget. Untung dosennya nggak tahu ya, aman aja. Matkul apa itu kak? Pas itu matkul apa ya? Kayaknya matkulnya Pak Member. Maaf banget ya Bapak, karena nggak sengaja, gimana ya? Maaf ya Bapak. Saya juga di rumah, jadi kita ya santai-santai ngikutinnya sambil tidur, sambil masak, sambil gawean, biasalah cewek
nyapu, ngepel. Sama sih Kak sebenarnya. Iya sih, karena itu kewajiban perempuan. Iya. Kalau enggak nanti kita diomelin sama ibu. Nah, yang kedua yang nggak pernah aku lupain tuh pas ospek univ. Pas ospek univ tuh aku pernah lihat ada temen, aku lupa sih namanya siapa, itu nggak usah disebutin ya. Itu tuh dia lagi tidur, dia ngowos sambil on cam. Jadi tuh aku maaf banget ya, aku ngepin dia kayak ngelihat. Karena kan pas spekta kita kurang lebih dari pagi sampai sore off cam terus, nggak boleh off sama kakak waljamnya. Dan ternyata aku ngelihat temen aku lagi tidur, kasihan, kecapean. Tapi ya lucu juga sih. Jadi kayak menurutku itu tuh menghibur banget pas kita lagi bosan-bosannya pekta. Karena itu lama banget kan ya. Dan pertama kali kita pakai Zoom kan ya, pertama kali online. Nah, itu sih 2 pengalaman online yang belum pernah aku lupain tuh cuma 2 itu aja. Nah, sekarang gantian nih Kak Nisa. Kalau dari aku sih sebenarnya simple ya, cuma satu itu benar-benar aku nggak bisa lupa dan kayak masih teringat-ingat banget Kak. Sampai hampir satu kelas tuh hubungi aku semua. Jadi tuh presentasi lupa nyalain mic waktu Zoom. Nah, jadi itu tuh presentasi di Zoom. Tapi tuh aku udah ngomong panjang lebar, itu posisinya on cam ya Kak ya. Udah ngomong jelasin kelas aku. Tapi itu ternyata masih ke-mute Kak. Ya ampun, malu banget. Dan habis itu dosen tanya, "Ini emang gak ada suaranya apa gimana, Mbak?" Maaf Pak, ini saya ternyata ada gangguan. Padahal di situ saya mau lupa nyalain mic-nya. Itu salah satu pengalaman sekaligus kayak kita buat ngamani diri kita ya, pasti masalah jaringnya. Iya benar. Terus pada telepon semua, kamu belum nyalain mic-nya, belum gini. Karena aku kalau presentasi biasanya kalau mahasiswa presentasi kan mesti fokus ke presentasinya, enggak fokus ini aku udah gimana penampilannya. Ternyata dibully banyak orang. So kaget, auto malu gak sih satu kelas, astagfirullah. Kan tadi udah ya momen-momen yang paling nggak bisa dilupain nih pas kuliah online. Nah, aku mau tanya nih, atau kita sharing aja deh, kita lebih enak sharing daripada aku tanya ke kakak terus kan ya. Momen yang paling menyenangkan pas kuliah online ini tuh apa sih? Apa momen yang paling senang ketika online? Sebenarnya nggak ada sih Kak, karena ya ada salah satu teman yang itu benar-benar kayak setiap Zoom kayak ngasih informasi, tapi itu personal chat lewat platform Zoom. Jadi kayak sebenarnya kalau kita males Zoom gini terus tiba-tiba dikasih pesan kayak pribadi. Kayak ayo kita kuliah, ayo kita Zoom. Kamu kok gak join Zoom? Iya kan, pasti kayak kita ngerasa padahal aku belum ketemu nih sama dia. Ternyata dia baik banget, dia suka ngingetin pas kuliah online. Padahal kita kadang-kadang kayak aku males nih join kelasnya. Nah, itu benar-benar nggak bisa dilupain sih Kak. Karena bener banget sih, karena pasti pernah nggak sih kakak tuh ngerasa kayak kuliah online, aku mau ngubungin teman aku tapi takut dikira SKSD sok kenal sok dekat gitu, pernah nggak sih Kak? Sering ngerasa kayak gitu sih Kak, sering kayak ngerasa mau tanya ini dijawabnya apa kurang enak apa gimana gitu kan. Bahkan bener-bener untungnya dapat temen ya, alhamdulillah better better sejauh ini better. Kata-kata andalan sejauh ini better, alhamdulillah. Nah, nih aku mau kasih pertanyaan sih, kita sharing aja nih. Harapan untuk semester depan. Kan aku mau tanya tuh kakak semester berapa sih? Ini sekarang semester 4. Sama dong. Kita sama dong. Nah, semester depan kan semester 5 ya, dan katanya mau offline. Padahal ya kita sebenarnya kemarin aku lihat kalau bahwa ada baru Omicron. Ya semoga kita tetap jadi offline ya Kak. Amin. Masih ada sisa waktu banyak nggak sih Kak ini di sini?
kira-kira buat ngobrol kita? Aduh, masih banyak dong. Jangan takut. Kita tuh Gini sih, mau dibalik sih. Aku mau tanya gantian nih sama silakan, hostnya. silakan. Nah, Ayo. kalau dari Ruthnya sendiri nih, ada nggak sih momen waktu kan ini udah beberapa kali kuliah offline nih, ada nggak sih momen yang dimana bener-bener aku gak bisa lupain, kayak melting banget waktu kuliah offline ini, atau apa nggak ada, apa gimana? Offline atau online nih? Offline. Karena kita kan baru beberapa kali nih offline. Iya. Yang nggak pernah aku lupain pas perkuliahan offline ini adalah saat aku banjir-banjiran sih pasti. Itu kayak, aduh berat banget. Pertama, aku kan emang orang Demak ya, ya gak jauh lah dari sini. Terus, tapi aku kaget sama banjirnya sini, gitu. Jadi aku kayak, aduh ya Allah, aduh gimana nih campurin bahasa Jawa bahasa Indo, gak apa-apa ya? Kita orang Jawa, menyukai bahasa Jawa dan ya harus melestarikan bahasa Jawa ya. Dan aku tuh pasti kayak mikir, aduh tak rewangi banjiran, tak rewangi motorku ngantek aku wedi. Iki nek karaten piye pas balike? Iya, terus kayak pas sampai sini ternyata maaf perkuliahannya online ya. Jadi aku kayak mikir, aduh aku wis aduh mangkat tak rewangi banjir nganggo jas hujan jeblane online. Nah itu tuh menurutku nggak terlupakan ya. Nggak bisa dilupain, kayak batuk dongkol ya kak ya. Kayak batuk dongkol tapi nggak bisa marah ya, gimana kewajiban sekolah kan ya. Benar. Ya. Nah nih kak, aku mau tanya, kayak harapan semester depan tuh apa sih? Mungkin kalau dari aku sendiri harapan semester depan buat aku sendiri ya, buat diri sendiri. Iya. Nanti kita sharing aja. Aku juga cerita harapanku buat semester depan tuh apa. Oke, mungkin aku bisa ngadep ke kamera ya kak ya. Harapanku di semester depan dimana aku lebih produktif, apalagi semester depan adalah semester 5, dimana semester itu benar-benar semester yang dimana sangat mematikan banget gak sih? Iya kan, kita aja tuh takut kayak, aduh aku pengen cepet libur, tapi kok ingat aduh ternyata semester depan adalah semester 5. Gimana? Jadi kak tentunya lebih produktif lagi, dan ya mungkin sama dengan yang lainnya lebih memperhatiin mata kuliah ya kak ya. Karena kalau online tuh suka ya join tok tinggal join tok rak mudeng, terus ya bingung kita nungguin, aduh ini dosennya gimana ya, ternyata dosennya ya nggak ngisi kelas, aduh pokoknya tuh ya banyak sih minusnya, dan semoga ya tetap offline ya kak. Salah satu ini khususnya aku ya kak aku masuk di program studi ilmu komunikasi dengan penjurusan broadcasting, yang dimana skill emang sangat dibutuhin di penjurusan itu. Iya benar. Itu kan mau nggak mau kita harus bener-bener ngelatih diri kita. Gimana sih agar skill broadcasting yang kita punya itu bener-bener kayak terasa. Iya bener banget sih, karena pas kurang lebih 2 tahun ini kayak kita kan broadcasting ya. Pas masuk pernah nggak sih ngerasa kayak, aduh aku kok kayak ngerasa gaptek banget ya, ra iso opo-opo, ra iso godaki laptop, gak bisa ngedit, pernah gak sih ngerasa kayak gitu? Pernah banget sih kak, sering banget ngerasain kayak gitu. Apalagi dunia broadcasting benar-benar membutuhkan suatu alat yang menunjang kemampuan kita dalam skill broadcasting ya kak ya. Kalau bagi saya sendiri kayak kaum awam, kaum masih pemula, untuk melakukan kegiatan yang benar-benar broadcasting mungkin agak susah ya kak, karena alat-alatnya karena nggak punya alat-alatnya. Terus pas masuk kuliah offline kok kayak, aduh piye ki, aku rak mudeng apa-apa ki, tapi aku kudu mudeng gitu ya. Mudeng. Nah, aku mau ngasih pertanyaan terakhir ya sebelum kita tutup acara kali ini. Kakak ada kayak suatu pesan nggak sih buat dosen? Iya sih, karena kan pasti kan banyak banget ya dari kuliah online maupun offline. Kalau pesan buat dosen ya, Bapak Ibu terima kasih atas semua penjelasannya. Insya Allah aku tak butuh Bu. Udah gitu aja sih kak harapannya. Harapannya pesan buat Ibu Bapak dosen ya, semangat, makasih. Nah, oh iya kita harus budai guys, aduh. Nah, dari pertanyaan terakhir tadi kita bisa ambil kesimpulan bukan untuk angkatan 2020 aja nih, buat angkatan-angkatan lainnya atau mahasiswa lainnya, bahwa
maupun perkuliahan online, offline, kita tuh tetap harus aktif ya. Gak cuman kayak kita, udahlah aku kuliah aja gak ngapa-ngapain, aku ya kuliah aja. Terus dan harus kalian manfaati kayak kalian ikut organisasi, ikut ekstrakurikuler yang pasti banyak banget gak sih di Unisela ini. Nah tentunya nggak cuman episode kali ini aja, banyak banget episode-episode lainnya yang nggak kalah seru dari episode kali ini. Dan tentunya jangan kemana-mana sih, tentunya tetap ikuti dan tetap nonton acara biru yaitu Bincang Seru di episode-episode lainnya. Dan sampai jumpa, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa di biru yang seru, sana sini pasti seru.